Pada kali ini kita akan membahas Selamat datang di Secangkir Software Engineering, bincang-bincang sambil mikir. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik klasik lah, topik klasik yang sangat santai, yang dimana kita akan membandingkan atau mengcompare bagaimana sih sudut pandang anak SMA dan anak SMK ketika memilih jurusan pada pada kuliah, apalagi pada prodi RPL. Nah, ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas, yang seperti apa yang akan disiapkan ketika masuk RPL dan yang lainnya lah. Kita akan cari topik sendiri. Poin-poinnya nanti berjalan sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya yang sangat hebat ya. Yang dimana di kanan saya ini ada teman-teman saya yang dari SMA, sudah saya siapkan dari SMA dan juga dari SMK biar saya tahu perbandingannya itu seperti apa. Nah, dan di kiri saya ini ada dosen dari prodi Rekayasa Perangkat Lunak langsung, yang dimana dia adalah prodinya. Dan di sebelahnya lagi itu ya kakak tingkat saya. Gak enak banget ya kakak tingkat doang ya. Ya saya tidak tahu. Ya pelengkap pada Perempuan. video. Ya pelengkap pada kali inilah. Nah, baiklah, kita akan buka langsung oleh Pak Vidi. Loh, Oke, pada kali ini kita akan mulai ya. Jadi apa saja yang harus disiapkan dan apa saja yang harus dipersiapkan secara matang tentunya untuk masuk ke prodi RPL agar ujung-ujungnya tidak menyesal, agar tidak memiliki pikiran, aduh saya salah prodi, aduh salah. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, maka kita akan mendapatkan masukan dan pencerahan dari Kaprodi RPL langsung. Mungkin Pak Vidi bisa langsung diberi masukannya. Kok saya ya? Oke, gak apa-apa lah. Bola panas nih. Bola panas. Openingnya saya dulu. Jadi kalau kita dengar istilah RPL pun juga masyarakat awam ya, itu pasti belum kenal apa itu RPL. Kalau yang selama ini sudah ada itu ya di SMK. Ya, jurusan RPL. Nah, nanti Benar. kita tanya lah nanti. SMA gak bakal tahu apa itu RPL. Jangan ngibul. Nah, itu yang mau jadi pertanyaan nanti. Jadi PR kita juga, jadi dari prodi RPL untuk mengenalkan. Lanjut aja, langsung ditanyain aja. Lanjut ya. Jadi sebelum masuk kuliah, atau lebih tepatnya ya Pak, sebelum kita itu memilih prodi RPL, apa sih yang harus disiapkan? Masa kita gak ada persiapan? Atau langsung yakin masuk RPL? Atau ini, sebagai anak SMA, saya sendiri pun anak SMA, saya tidak memiliki. Kan saya ada di sini. Kenapa saya tidak diajak ngomong? Sebentar. Ini masih bertanya. Anda itu sudah jurusan RPL, diam saja. Anda sudah tahu apa itu RPL. Oke. Jadi nih Pak, kan saya sendiri kan, ya saya ini dari SMA, saya tidak tahu apa itu RPL. Nah, saya saja masuk jurusan RPL itu karena deskripsinya yang menarik. Saya terpancing oleh deskripsi deskripsi RPL lah, jurusan RPL ini. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan sebelum masuk RPL? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya tidak perlu persiapan khusus ya. Karena dari tadi yang kamu ceritakan deskripsinya RPL sudah jelas ya. Kalau bisa dilihat di websitenya ataupun cari ya, di Google banyak, bahwa definisi RPL sendiri adalah merancang, membuat, kemudian atau membangun ya, sampai nanti memelihara perangkat lunak atau software. Jadi seperti kita mau membangun suatu rumah gitu ya. Jadi mulai perancangannya, arsitekturnya itu semua dirancang,
kemudian direalisasikan jadi bentuk suatu produk atau sistem gitu. Dalam hal ini adalah software tadi. Kemudian setelah jadi belum selesai, harus kita maintain, kita rawat, kita pelihara sampai nanti termasuk diuji juga, diuji ketahanannya gimana, keamanannya bagaimana. Disitulah kita pelajari. Memang ini jarang ya orang paham apa bedanya kalau di informatika gitu kan. Iya. Karena dulu paling terkenal ya informatika. Kalau enggak sistem informasi Iya, ya Pak. saya hampir terjebak di jurusan informatika. Beda. Sama. Beda. Kalau dulu ya, sebelum tahun 2005, informatika itu memang semuanya pelajari. Full semuanya pelajari. Kemudian berkembang setelah tahun 2005 menurut ini ya, komunitas Ya yang diagram lingkaran. ya kayak gitu. Itu dari Lingkaran. ACM, Association Komputer Mesin ya, dari asosiasi ilmuwan komputer. Akhirnya karena berkembangnya ya bidang informatika atau computer science tadi, ilmu komputer itu berkembang, akhirnya dibagi-bagi ranahnya. Dan di bidang RPL inilah ranah di mana kita membuat software. Atau gampangnya orang awam paling kenal ya apa namanya aplikasi. Ya, bikin Ya, aplikasi Dari lah. situlah prodi kita itu bergerak membuat aplikasi. Cuma nggak sekedar membuat, mulai merancang, membuat sampai nanti menguji dan memeliharanya. Jadi panjang prosesnya. Itu. Jadi kalau prodi yang lain memang tidak fokus ke situ. Nanti kalau dilihat prodi lain pasti yang fokus kemana-mana, ada beda lagi. Tapi fokus kita ya di situ. Oke, itulah tadi penjelasan singkat ya dari Pak Vidi selaku prodi RPL ini. Apa itu RPL? Nah, sekarang ini sebagai POV dari anak SMA. Nah, rekan saya yang bernama Ezra ini jelas berasal dari SMA. Apakah Anda dari SMA sudah tahu RPL? Belum tahu. Nah, Aku mah tidak masih tahu kan? pemula. Nah, jadi gimana? Anda Jadi bisa nompu masuk RPL? sepuh. Tidak tahu kan? Kayak seakan-akan kita nggak tahu sama sekali. Nah, iya. Nah, ini kan pasti ada ceritanya. Gimana? Bisa tahu RPL tuh gimana? Jadi ceritanya itu di SMA itu kan lebih tepatnya nggak ngapa-ngapain. Karena itu COVID 2 tahun. Oh iya, kita Oh iya, sempat COVID COVID 2 tahun. Nah, pada Lockdown. waktu lockdown itu kebetulan saya pertama kali beli laptop. Oke, pernah bilang. Terus saya ngapain? ya? Laptopnya apa? Laptopnya apa? Terus next. Ngapain ya kan nggak disebut ada. Jadi kira-kira. Oke. Kan Aduh, nah, capek kan nih. saya kan beli laptop. Aku mau ngapain ya sama laptop ini? Apa cuma tak taruh aja gitu. Pertama kali saya itu download Photoshop. Saya ke editing. Karena kalau ditekuni itu saya nggak bisa gambar tangan. Kan lama-lama kan kesana-sana juga gambar tangan. Saya nggak bisa. Oke. Akhirnya nyari terus sih sambil belajar juga sih, nyari terus. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Ya selain itu, selain ngedit. Oh, Saya ketertarikan nggak selain mau- edit. nggak mumpuni di bidang visual. Akhirnya apa ya yang ke depan tapi selain editing gitu. Oke saya kok bisa ada website gitu. Saya mikirnya gitu. Kok Anda website ini dari apa? Anda penasaran Iya. dari mana website Ya, berasal? dari mana? Terus SMA itu setahun saya belajar HTML. Setahun. Iya, Belajar setahun. Ya tapi setengah-setengah sih, nggak niat banget. Terus pada akhirnya itu menuju kelulusan saya nyari tahu kan saya harus kemana gitu kan, harus disiapin. Saya itu sebenarnya ya referensinya informatika juga, komputer juga, Iya, tapi saya nggak mau, saya pengen yang unik, saya pengen yang lain gitu. Iya, unik. yang selain informatika lah, tapi berhubungan sama website itu tadi. Berhubungan Jauh-jauh dari berhubungan website sama aplikasi. Apa itu Mas Eca? Apa itu? Ya akhirnya ya RPL karena langka. Oh, karena langka, Saya- karena jarang. Ya, RPL. saya kesini karena dia itu langka. Kan yang pasaran kan informatika. Iya. Oke. Bener sih, masuk akal. Dulu saya malah berpikir jurusan yang real ngoding, banyak ngoding itu informatika. Nah, ternyata
RPL yang paling banyak ngoding. Saya di disclaimer teman saya sih, hati-hati jangan masuk informatika. Di sana banyak matematikanya. Ya. Dari situlah saya langsung mengurungkan niat masuk informatika karena saya Tapi di sini ketemu kurang juga. menarik belajar matematika terus capek. Oke. Nah, di sini rekan saya Siun ini sudah dari SMK, jurusan RPL. Nah, kenapa sudah dari jurusan RPL ke RPL lagi? Kenapa tidak milih yang lain? Gak bosen gak? Jadi awalnya itu kan saya itu sebenarnya mau kuliah emang pengen kuliah tapi sekaligus kerja dulu gitu. Jadi saya kerja sambil kuliah gitu. Jadi ya keturutan semester 1 sampai semester 2 itu kerja sambil kuliah. Tapi sebenarnya saya nggak tahu kalau RPL itu seluas itu gitu sebelumnya. Oke. Karena coding itu kan kalau misal di SMK ya, SMK itu belajarnya coding Pak. Nggak ada yang namanya dokumentasi itu nggak ada. Oh, Jadi itu coding. membedakan berarti. Oh, cuma Ada. ngoding. Heeh. Oh, jadi Kayak- seperti perancangan tuh masih kurang. Perancangan itu masih kurang. Oh. Jadi kayak ditunjukin sebuah video gitu ya. Video ini langsung pakai CI waktu itu. Kayak database-nya gimana? Order by apa, select by apa. Bahkan database-nya itu nggak ada relasi, Pak. Cuman ada join aja. Oh. Jadi sekali datanya kehapus, itu nggak mempengaruhi semua yang ada di database itu gitu. Nah, saya tuh baru tahu apa join gitu ya. Itu di kuliah sama. Di perancangan itu juga. Nah, Pak Vidi pernah bilang waktu di PKKMB, itu dia bilang, saya inget banget kalau dia bilang RPL itu codingnya itu cuma sedikit. Yang banyak dokumentasinya. Dokumentasi. Kalau misal codingnya banyak, dokumentasinya lebih banyak lagi. Gitu. Nah, di situ udah mulai melek, Mat. Akhirnya kerjaan tak tinggal ya. Berarti dari tadi merem. Iya. Oh, dari kemarin masih merem ya? Dari kemarin masih merem. Sekarang baru melek. Kerjaan tak tinggal akhirnya yaudah fokus kuliah aja. Terus kuliah. Apalagi sekarang materinya kan mengenai perancangan gitu kan. Nah, pertanyaan lagi nih buat Pak Vidi. Apakah benar RPL itu lebih kuat di perancangan daripada ngoding? Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin cerita dulu ya, merasakan dulu. Oh iya, di sini ada cutting yang telah senior ya di RPL. Jadi menurut Mbak nih yang telah melewati semester 1 sampai semester 4, apakah perancangan itu lebih penting daripada ngoding di RPL? Iya. Menurut saya perancangan ini kan kita nggak cuman tahu harus pakai apa, bahasa pemrograman apa, terus ngodingnya kayak gimana gitu. Jadi dari perancangan ini kita belajar untuk apa namanya? Ya merancang aplikasi dengan sebagaimana semestinya gitu, dengan benar. Oke. Jadi dulunya kan aku juga SMA, aku kira RPL itu sama kan kayak informatika gitu. Ternyata waktu aku dalami lebih dalam lagi, informatika itu dia memang banyak matematikanya, karena setahu aku informatika ini kan mereka ya apa mengembangkan bahasa pemrograman juga gitu nanti outputnya. Terus kalau RPL kan dia fokus untuk pemeliharaan, perancangan, perangkat lunak gitu. Itu sih. Oh, jadi RPL ini tidak hanya membuat lah, ya. Tidak hanya membuat tapi juga memelihara. Melihara Oke. juga. Oke, saya lengkapi ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya membuat aplikasi atau membuat software saja, tapi dari awal, bahkan sebelum kita merencanakan atau merancang tadi itu, kita juga mempelajari yang namanya analisis kebutuhan pengatungan. Iya. Itu adalah bagaimana kita menggali sebenarnya yang dibutuhkan user itu apa sih? Iya. Betul banget. Karena tidak semua user tuh tahu apa yang dia butuhkan. Kadang taunya itu saya ingin seperti ini, saya ingin aplikasi ini. Pokoknya bikinkan saya seperti ini kayak Mungkin gitu. yang pernah mereka lihat kayak aku mau deh kayak apa aplikasi Shopee, Gojek Iya. gitu ya, tapi mereka nggak tahu mereka itu butuhnya kayak gimana. Terus nanti apakah sesuai sama bisnis mereka juga gitu. Saya juga ternyata saya baru nyadar, Pak, Iya. bahwa di prodi RPL ini nggak boleh no lab sebenarnya.
Nah dulu waktu saya SMK itu tuh saya kayak setiap hari depan laptop gitu. Nah kakak tingkat saya, kakak kelas saya dulu bilang kalau misalnya kalian itu nggak nonton anime, kerjaan kalian itu nggak selesai. Sampai bilang kayak gitu, karena dia nyuruh kita untuk tetap di depan laptop gitu. Oh, Jadi nggak ada kayak mau interview sama end user gitu, nggak ada, nggak diajarin kayak gitu. Oke, ini apakah di RPL ini hanya bisa membuat aplikasi dan website saja, tidak bisa membuat yang lain kan? Kan sekarang kita tahu sendiri apa yang lagi ngetren sekarang, artificial intelligence, AI, game, ChatGPT, 3D ya, oke lah 3D. Ini virtual reality, augmented reality, terus apa metaverse. Masa RPL cuma bisa website aplikasi, nggak bosen kan? Saya sih bosen ya. Apa value lebih yang dimiliki oleh RPL selain website dan aplikasi? Oke. Dan itu pertanyaan yang sudah lama ada di kepala saya, Pak. Ketika kita nyusun kurikulum kemarin ini, kita nyusun kurikulum beberapa, karena tahun 2 tahun kemarin ya, tahun 2022 tahun kemarin 2022 kita pakai kurikulum baru, dan itu sudah jadi RPL kita memang beda ya dengan RPL yang lain. Divisi keilmuan kita selain ada ilmu software engineeringnya atau rekayasa perangkat lunak sendiri, kita ada kecerdasan buatan atau AI di dalam. Itu sudah jelas di visi keilmuan kita. Dan kenapa kok ada AI-nya di situ? Karena saya melihat ini tren bahwa nanti software itu bukan sekedar hanya produk yang dibuat oleh kita ya, software engineer, untuk membantu manusia saja, tapi bisa jadi AI akan membantu kita juga untuk membuat software juga. Selain kita membuat produk yang ber-AI, kita juga dibantu AI untuk membuat produk. Gitu. Jadi AI di sini bukan cuma membantu manusia di software saja, tapi bagaimana membuat software itu juga ada AI-nya. Bahkan nanti ya programmer itu mungkin nggak ada. Kenapa? Wah, itu saya tidak setuju, Pak. Nah, ini Bentar, belum selesai. Oh, belum selesai. Kenapa? Karena membuat aplikasi ini nanti suatu saat bisa langsung di-generate. Iya, pakai prompt itu ya Pak ya. Jadi kita sebagai software engineer tinggal merancang, menggali kebutuhannya gimana, kita membuat rancang desainnya, tinggal masukkan rancangannya, generate, jadi aplikasi. Bahkan sampai seperti itu nanti. Ya, itu secara ini ya sederhananya. Walaupun pasti tidak mungkin, tidak ada programmer, tidak mungkin sebenarnya. Karena yang program sistemnya itu sendiri kan juga programmer juga nantinya. Dan yang berinteraksi dengan manusia ya juga Pak. Ya. Pasti programmer sama manusianya, nggak bakal AI. Jadi itulah kenapa kita tambahkan AI di situ. Jadi tidak akan mungkin kita hindari juga. Walaupun memang sebenarnya bidang AI kan memang ini ya ilmu yang dipelajari di informatika. Karena mereka yang nanti yang bangun algoritma untuk AI. Gitu. Nah di software engineering yang kita manfaatkan AI. Paling enggak kita pakai AI-nya, kita terangkan di produk kita, di software kita. Atau kita dibantu AI untuk buat program kita. Dari AI untuk AI oleh Iya. AI. Iya kira-kira AI gitu. gitu. Oke. Jadi kalau game, apakah RPL ini juga bisa membuat game? Apakah orang-orang yang ingin membuat game ini cocok masuk RPL? Oke, saya jawab juga nih. Itu juga termasuk dalam kurikulum kita. Walaupun tidak tertulis di visi keilmuan, tapi ada di mata kuliah kita. Game. Kenapa game kok masuk RPL? Kalau di tempat lain, game itu maksudnya di ini Pak, di kafe atau ada sendiri jurusan game development. Oh iya, ada salah satu kampus Ya, ya, ada Pak salah yang satu memang kampus. Kenapa kok masuk Di RPL? Surabaya inisialnya P. Nah, ingat, memang game itu pada hakikatnya adalah software. Betul. Ya. Ya, game video game ya. Hmm. Itu adalah aplikasi sebenarnya.
cuma tidak sembarang aplikasi. Karena bisa disebut game karena ada unsur menyenangkannya di situ. Itu yang kita cari. Nah, itulah nanti yang ditambahkan dalam suatu software sehingga jadilah game. Jadi pada dasarnya sama, dia adalah software juga. Jadi bayangkan kalau orang-orang yang contohnya di kafe gitu ya, dia aja bisa desain. Tapi dia nggak tahu meaning of sense perasaan usernya waktu mereka memainkan itu gimana. Bukan itu. Dia nggak bisa membuat codingnya gimana biar bisa desainnya itu berinteraksi, beranimasi. Ya kan? Itu kerjaannya orang software engineering untuk bagaimana bisa menggerakkan. Dan belum selesai di situ juga. Game itu pasti butuh feedback dari usernya, player-playernya. Kepuasannya ya. Iya. Itu kita pelajari juga bagaimana menilai kepuasan user experience ya kalau di ilmunya namanya. Bagaimana pengalaman penggunanya. Dan itu ada di sub bidang RPL gitu. Pasti ada. Oke, Pak, maaf Pak. Itu kalau misalnya yang nge-animasi ini tuh orang software engineer ya. Itu apakah nge-animasi ini tuh ada codingnya juga gitu. Oke, pertanyaan bagus sekali. Ada tool ya namanya Unity. Nanti teman-teman cari ya. Unity itu adalah tool, dia bukan untuk menggambar 3D. Tapi dia adalah tool untuk menganimasikan. Untuk membuat jadi game. Di situ nanti ada dua bagian. Ada bagian desain yang disusun dirangkai jadi scene gamenya, dan ada satu bagian lagi untuk memprogram termasuk gerakannya, arahnya, alur gamenya. Itu ada bahasa programnya di situ. Yang dipakai biasanya C# ya, kalau enggak C++ di situ. Itu ada unsur codingnya juga. Jadi bagaimanapun tetap ada codingnya. Dan ingat, game itu nggak mudah, nggak cuma coding tadi ya, nggak cuma desain sama coding selesai, enggak, dokumennya juga banyak. Karena saya juga ngajar game development. Apa ini dokumennya, apa ini? Apakah dokumennya ini sama dengan perancangan aplikasi atau web? Iya, karena kalau sepengalaman aku yang udah semester 5 ini, kalau buat dokumentasi dari website aja udah lumayan banyak. Iya, berbeda. Jadi dokumentasi game atau namanya game design dokumen GDD. Oh, ada sebutannya. Ada GDD. Jadi selain mirip dengan ini ya, SKPL ya kalau di software. Tapi di dalamnya lebih detail karena setiap desainnya, mechanical-nya masuk ke situ. Iya, harus Dijelaskan ada dijelaskan situ. Diagram nggak ada. Iya, walaupun mungkin ada diagram untuk membantu saja. Termasuk story-nya, gameplay-nya, mechanical keyboard-nya apa yang jalankan, fungsi-fungsinya itu ada semua. Jadi itu penting. Jadi nggak semudah buat aplikasi jadi terus dipakai seneng. Lebih dari itu. Kenapa? Karena game itu berkembangnya cepat sekali. Bayangkan kalau mungkin kalian mikir satu orang bikin, enggak, game itu biasanya tim banyak sekali, desainnya sendiri, yang animasikan sendiri ya, bahkan nanti yang rapiin codingnya sendiri. Nanti dokumentasinya harus berlanjut, orangnya ganti, programmernya ganti, desainer ganti, tetap harus saja lanjutin. Coba nggak ada dokumentasinya, kalau nggak ada GDD gimana? nah itu nggak ada yang lanjutin. Padahal sekarang game itu berseri-seri. Oke Pak, saya mau tanya juga nih, apakah seorang game developer itu juga perlu melihat pasar game yang sekarang itu lebih diminati sama user itu kayak gimana, ataukah mereka cuman memantau timnya dalam membuat game? Bentar Pak, saya punya ide Pak. Kita buat game indie, terus kemudian kita masukin iklan di situ, biar banyak. Iya, game yang sangat banyak iklan. Dan gamenya ini cuman gitu-gitu aja. Oke, jadi gini ya. Ada di iklan-iklan YouTube ya. Kita juga sebenarnya tidak fokus di game sebenarnya, tapi kita menyiapkan talenta agar bisa masuk ke industri itu juga. Jadi kan tadi saya bilang ya, jadi di industri game nanti pasti ada programmernya juga. Tapi kalau programmer yang sudah tahu ya ngodingnya game itu berbeda, behaviornya dengan coding aplikasi, beda istilahnya, metodenya beda. Jadi
akan lebih siap masuk ke sana. Ya, walaupun ada lah mungkin jurusan atau prodi game development, kan mereka cuma pelajari itu aja. Sehingga nanti skill setnya lebih luas gitu. Dia bisa buat aplikasi biasa, ya, biasa saja, aplikasi bisa AI, bikin game, bisa bikin game juga. multi talenta banget. Sehingga iya tergantung ya, ini nanti juga terbagi di ininya, passionnya mahasiswa ya. Iya. Sukanya di mana? Oke. Pak, saya kan kita topiknya ke SMA SMK ya. Iya. Nah, kan kalau misal SMK itu kan itu tadi yang saya bilang coding. Nah, jelaskan Pak ke anak SMK yang belum tahu bahwa RPL yang Oh, iya. sebenarnya itu Anak- seperti apa. Anak SMK Dokumentasi yang itu ini. kenapa kita butuh dokumentasi gitu. Hmm. Kan masih ada yang ngeyel tuh Pak. Iya. Termasuk Ini- saya ini- waktu baru masuk tuh ngeyel Pak. Kenapa kita harus perlu dokumentasi? Iya. Oke. Ini ya pesan-pesan buat SMK yang jurusan RPL ya, Iya, yang itu. kerjanya nih ngoding Itu dan permasalahannya ngoding. sebenarnya. Tapi ternyata dalam pembuatan sebuah software itu bukan ngoding yang paling penting. Di belakang itu ada pondasi yang sangat kuat yang bernama dokumentasi. Nah, bisa dijelaskan, Mbak? Untuk Iya. mencerahkan ya, untuk pencerahan. Iya. Dulu saya berpikir atau kepikiran ya, ada yang bertanya gitu, anak SMK kan sudah bisa ngoding, terus ngapain kuliah RPL lagi? Kayak ngoding lagi. Itu mungkin perpikiran sempit. Jadi ya seperti kalau istilahnya ya kata dalam tempurung ya, merasa hebat tapi dalam tempurung saja. Dia belum main jauh gitu ya. Ya. Udah main jauh kelihatan ternyata. Renangnya di akuarium. Nah, ternyata dia itu hanya belajar bagian kecil. Karena nanti ya di SMK dia memang dicetak untuk memang kemampuan dasarnya ngoding. Ya, enggak apa-apa lah, kan untuk anak SMK. Terus kenapa kok perlu kuliah di lebih tinggi yang S1 RPL? Tidak cuma ngoding. Bahkan ngoding pun apakah ngoding kalian sudah benar? Itu pertanyaan sebelum Iya sih, benar. sebelum benar. masuk ke yang lain itu dulu. Apakah sudah benar ngoding? Udah apakah- simple ya? Udah readable gak? Gitu. Apakah cuma running? Apakah cuma running bisa dipakai gitu aja? Ternyata banyak hal yang dipelajari. Codingmu itu bisa dibaca orang lain enggak? Terus Komennya nanti lengkap. bisa dikembangkan next enggak lebih besar atau di scalability-nya ditingkatkan itu bisa enggak? Benar. Terus ganti pengguna gitu apakah bisa enggak? Nah, ternyata perlu banyak dipelajari. Bahkan sebelum ngoding pun yang tadi disebut perancangan itu tahu enggak caranya? Mau bikin aplikasi simple tapi toolnya besar banget. Ya, kayak kita ini ya apa? Ada Lebay paku banget kecil ya. tapi pakai gada gitu. Terlalu overkill. Iya. Padahal ya cuma program kecil, kalkulator aja pakainya ini framework besar. Enggak terlalu penting ya. Datanya kecil pakai NoSQL. Nah, itu besar. kan terlalu Nggak efisien ya. Lebay Sehingga banget. sebelum itu kita harus tahu rancangannya gimana. Nah, sebelum tahu rancangannya, kita harus tahu juga yang dibutuhkan itu apa sih? Mau buat apa sebenarnya? Bukan cuma saya ingin seperti itu, ingin seperti ini. Jadi bukan cuma maunya kita aja. Iya, kita harus juga mengedukasi ya. Kalau sekarang kita masih mengedukasi user ya, atau pengguna kita atau stakeholder nanti bahwa mereka yang dibutuhkan itu apa sih sebenarnya untuk membantu kerjaan mereka. Kadang mereka cuma ingin, sehingga sebenarnya kalau kita tarik lagi ya banyak sekali pemborosan karena cuma ingin canggih gitu kan, Oh, pakai ingin sistem gitu. Padahal nggak perlu gitu, ada tingkatannya sehingga dipelajari juga. Nah, anak SMK nggak mungkin bisa mikir kayak gitu Ya, sedetail benar sih, itu. benar sih. Kalau misal emang segitu ya udah pakai tool itu aja gitu. Betul. Gak usah lebih-lebih. Iya. sih. Saya juga pernah mikir kayak ini lebih canggih, ini Hmm. lebih canggih. Tapi Oke, apa? Boros. Tambahan lagi, ada juga yang berpikir seperti ini. Oke, itu anak SMK mungkin yang hanya belajar ini Pak di sekolah. Kalau dia otodidak belajar sampai kan bisa belajar ngoding sampai dia akhir gitu. Oh iya kan. Sudah saya sudah sering kerja, sudah gini-gini, sudah menghasilkan uang, kenapa harus kuliah lagi? Pasti ada yang ngotot kayak gitu. Ya, benar. Jawabannya adalah gini, di perkuliahan kita bukan cuma tadi yang mempelajari alas kebutuhan, perancangan, pembuatan, bukan cuma itu, tapi kita mempelajari fundamentalnya juga. Masih dapat matematika kan? Ya, Nah, masih. Kenapa kok nggak hilang matematika itu? Matematikanya pun bukan matematika biasa kan? Iya. Apa logika matematika kan? Logika. Nah, Pakai script. kita
kita fundamentalnya itu dikuatin juga. Kenapa? Ketika nanti ada perubahan teknologi, karena ini bidang yang sangat cepat sekali perubahan. Bahasa murgeman aja sudah berkembang terus. Iya, benar-benar. Fundamentalnya kita juga belajar, sehingga nanti nggak kaget. Oh ada yang baru, tetap kita bisa belajar. Oh mirip ini kok, mirip ini Mas. Pasti Jadi, gitu nanti. Kita cepat beradaptasi Iya. nanti. Jadi kita tahu fundamentalnya, jadi nggak terlalu kaget, nggak terlalu gagap ya, dan nggak terlalu ikut-ikut. Ada yang baru harus ikut itu kah? Yuk kita lihat dulu apakah sesuai dengan kebutuhan tadi. Nggak harus yang baru kok, semuanya Android itu nggak harus. Mungkin website aja cukup, atau aplikasi layar hitam aja cukup. Loh, karena butuh ini kecepatan. Iya. Apalagi yang suka ini ya, network security kan. Kita butuh aplikasi yang jangan dikira network security itu nggak ada ngodingnya loh ya. Salah, itu ada ngodingnya juga. Aplikasinya nanti jalannya di terminal. Ada. Itu sih mungkin dari saya. Coba pertanyaan yang lain mungkin. Itu kan ini ya, apa namanya? Kalau dulu anak SMK kan gitu. Saya nggak mau kuliah, saya mau kerja. Oh, karena merasa sudah mahir, aku Ya, sudah mungkin ngoding, aku gitu. sudah ngoding. Buat aku sih Sudah dokumentasi suruh ngoding. gitu, Pak. Iya. Padahal masih banyak yang dibutuhkan. Iya. Oke. Itu mungkin pencerahan untuk ini ya bagi SMK yang jurusan RPL dan tidak tahu alasannya apa lagi untuk melanjutkan RPL. Mungkin itu bisa menjadi alasan ya. Iya. Menjadi alasan dan masukan. Alasannya adalah Alasan dokumentasi. dan pencerahan. Alasannya dokumentasi. Untuk anak SMA nih Pak, kan jujur sendiri kan, anak SMA tadi. SMA juga Ngapain? nih. SMA loh, nggak ada mata kuliah RPL, itu nggak mungkin Benar. ada. Iya. Nah saya pun ya jelas RPL aja, cuman tahu pas waktu cari ini kan. Cari Ya waktu bikin aplikasi kuliah. kan yang ininya. Iya, Hmm. saya pun pilih RPL karena mau lari dari informatika karena banyak matematika ya. Lah kok ketemu lagi. Lah malah ketemu lagi. Tapi ada kok prodi yang lebih banyak lagi matematikanya. Iya. Sense data. Iya. Aduh. Probabilitas. Lintas Iya. estimasi. Tapi kita dapat satu mata kuliah aja sudah itu ya. Ini Pak. Mohon perhatian, kita mendapatkan mata kuliah yang namanya Stavistat ya teman-teman. Itu semua cutting saya menjadi NPC, diam dan diam. Kenapa tuh? Kenapa diam dan diam? Tidak tahu. Ya mungkin mereka Karena ini menghitung. ya menghitung. Karena mungkin Nggak tahu begitu ya. ya. Iya, di sini tujuannya kan ngoding kayak anak SMK tadi. Kemarin dosennya walk out, Pak. Ini Masalah mungkin internal nih. sekarang ini pencerahan bagi anak-anak SMA yang sedang kebingungan atau mereka ingin Iya, nggak tahu bedanya gitu loh. Iya. Apa apa informatika, Iya, apa iya. RPL. Kan lingkungan komputer aku itu pengen nggak tahu ngoding, Hmm. masuk informatika, padahal selain informatika banyak, ada SI, ada RPL. Dan terlebih mereka kan nggak ada base-nya kayak Iya, SMK. Hmm. Mereka Iya. cuma tahu matematika itu aja. Bisa ditunjukin ini enggak? Apa namanya? Diagram bulat-bulat itu. Iya kan, Kalau kalau bisa dibuka gitu direkam. SMA kan aku nanti masuk prodi ini berhubungan sama komputer, aku nggak bisa komputer gitu. Iya. Mau Kan, ngoding tiba-tiba iya. masuk teknik komputer. Iya. Kan di SMA kan nggak ada. Beda. Iya. Jadi gini, nah, ini saya ibaratkan nanti seperti mobil. Jadi analoginya seperti mobil. Nah, suatu mobil itu punya mesin. Mesin itu ibaratnya kalau di ilmu komputer ya atau ilmu computing, yang membangun mesin itu nanti adalah informatika. Jadi dia membuat algoritma, mengoperasi AI, itu informatika. Kenapa harus butuh matematikanya kuat? Ya memang itu. Karena dia harus benar-benar ngoprek algoritma, optimasi algoritma, AI-nya ditingkatkan, efisiensinya, akurasinya ditingkatkan, itu informatika banget. Berarti algoritma ini sangat kuat ya, harus sangat kuat matematikanya. Iya. Untuk menciptakan algoritma yang baru. Betul, harus begitu. Jadi kalaupun ada yang masuk di informatika, itu mungkin keluarnya juga susah. Justru lebih susah ya, Pak? Saya ingin tahu, Pak, TA-nya anak informatika itu seperti apa ya? Ya tadi yang saya sebutkan. Mungkin gambaran. Jadi bisa mengoptimasi algoritma, kemudian meningkatkan akurasi AI, kayak gitu. Itu dalam banget.
Kalau tadi ya, jadi informatika bikin mesinnya. Oke. Kemudian ada prodi apa lagi? IT dulu ya. Ya, IT, Itu apa, Pak? teknologi informasi. Oh, teknologi. Information teknologi. Dia yang membangun infrastrukturnya, jalannya, rambu-rambunya, lampu lalu lintasnya, itu. dilalui mobilnya. Terus ada sistem informasi. Sistem informasi itu nanti yang ngajari orang nyetir mobil. Guidebook apa Orang- guidebook gitu, Pak? Enggak, bukan. Dia ngajari orang nyetir mobil. Terus mobil ini mau digunakan untuk apa? Itu diarahkan ke sana. Off-road atau Iya. Oh gitu ya. City car. Mobil ini digunakan mobil kota, untuk pribadi mobil off-road gitu. atau untuk perusahaan, Ya. untuk umum, angkutan umum. Jadi kalau misalnya mobil biasa terus dibuat off-road, nah itu salahnya sistem Iya, informasi. betul. Jadi itu ranah informasi. Jadi dia yang nanti malah akan banyak berhubungan dengan manusia yang lain dan organisasi yang lain, itu sistem informasi. kasarannya dia nge-provide gitu kan. Iya. Lebih ke manajemennya gitu. Manajemen tapi lebih dekat ke teknis Mas ya. Masih manajemen, tapi lebih dekat ke teknis. Masih ke teknis karena tadi masih nggak harus ngerti betul mobilnya cocok Ada dengan mereka teknisnya, apa. ada teknis. Ada. Nah, ada. Jadi harus tahu ya mobilnya. Oh ini cocok kamu orangnya elegan, mobilnya cocoknya sedan. Oh kamu orangnya suka tantangan, mungkin mobilnya tadi ya off-road tadi. Terus tahu lah, Terus kamu orangnya, oh ini family ini ya, family guys. friendly. Jadi cocoknya mobil keluarga. Nah itu SI, jadi dia harus tahu apa penggunanya siapa, organisasi yang akan memakai sistem ini apa. Budget itu SI kan? Kalau budget di semuanya ada sih. Semuanya. Oh, semuanya ada. Karena ada biaya semuanya ya. Oke. Terus di RPL-nya di mana? RPL-nya di mana? Ada mesin, ada listrikan, ada casing, ada roda. RPL itu yang menyusun jadi mobil. Menyusun. Mereka butuh mobil sedan. Oke. Kita buatkan sedan. Minta mesinnya dari informatika. Mesinnya ada, oke. Dan berapa cc kita minta gitu, kita buatkan. Pasang, terus kelengkapannya apa? Karena sedan berarti casingnya harus sedan. Kita desainkan. Desainkan, oke kita pasang. Oke, listrikannya kita pasang. Semua aksesorisnya kita pasang. Oke, siap. Ini saya serahkan. Kamu serahkan ke apa? Siapa yang nanti pakai ke SI tadi. Ya. Termasuk ngajarinya juga mereka. Silakan diajari. Jalan. Tapi yang penting kita sudah buatkan produk, kita uji juga kan. Mesinnya jalan, Layak rodanya apa muter enggak? Gitu. Mesinnya jalan, rodanya enggak muter. Oh, testing. Testing. Ya kan? Terus. testing. Iya. Menarik nih teman-teman. Iya. Terus dicek juga setirnya, handlingnya fungsional enggak? Nyantol gak? Ternyata fungsinya beda, di belok kiri kok ke kanan. Nah, ini salah fungsi. Nah, jadi fungsinya harus diperbaiki dulu. Ya. Terus dicek dulu ketahanannya, testing tadi ya, semuanya sudah selesai. Kita serahkan SI tadi untuk silakan diserahkan ke organisasinya. Cocok nggak atau harus organisasinya dulu yang dibenahi dulu? Itu SI. Negotiation. Enggak. Iya, organisasinya dibenahi dulu, mungkin oh di sana strukturnya masih kacau. Sekarang dibenahi dulu strukturnya, baru dipasang sistemnya. Enggak, siapa yang ngebenerin strukturnya itu? Itu DSI itu. SI-nya. Heeh. Struktur organisasi kita masih kacau ini. Terus begini. SI ada ilmunya itu. Nah, kita tinggal buat tadi, kita buat apa yang dibutuhkan, kita bangun sesuai dengan spesifikasi tadi ya. Kebutuhan kita kasihkan. Ada satu lagi prodi yang terkait yang menjual. Oh, ada lagi. Ada. Digital bisnis tinggal jual mobil. Oh, digital bisnis. Mereka yang jual. Tinggal jual. Jadi ini Terima ya, jadi. RPL ini berarti seperti yang merakit barang mentah ya. Iya, bukan sebenarnya perakit sebenarnya. Ya kita Membuat dari yang belum ada jadi ada. Oh, yang belum ada menjadi ada. Jadi kita produksinya di kita. pintunya gitu-gitu dibuat. Produksinya di kita. Pabriknya di kita. Walaupun Pabriknya di kita. Walaupun engine-nya tadi. engine-nya Ya. Walaupun tadi. engine-nya sudah. Engine itu frameworknya kan, Pak? Maksudnya kasaran. Oh iya, ya mesinnya bener penggeraknya atau apa ya? Core-nya itu ya dari sana. Kan core-nya nggak bisa langsung dipakai. Masa orang kemana-mana bawa mesin. Ya kan nggak bisa. Oke. Nah,
itu yang mereka sudah dibuatkan dengan teknologi mereka, optimasi mereka, kita tinggal pakai, kita susun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu Menarik. menarik. Ya. Mungkin itu apa pencerahan bagi anak-anak SMA lah yang ingin masuk ke bidang RPL. Ya agar tidak buntu-buntu banget lah. Jadi Ada- RPL ada ini ini, technical, apa, Pak. Technical apa, berarti. agar referensinya tuh banyak. Jadi gini, kalau gampangnya. pengen coding tuh referensinya kalau Simpulannya tadi ya untuk anak Ya, SMA simpulan nih. Nah, SMA kita tadi masih bingung analoginya. Tanya diri kalian sendiri gitu. Kalian mau jadi yang mana? Mau bikin mesinnya? Ya. Atau yang mau bikin mobilnya? Atau mau bikin jalan-jalannya, bikin rambu-rambu lalu lintasnya tadi? Ya. Atau mau jualan saja? Kalau mau yang bikin mobilnya di RPL. Ya. Itu bedanya. Jadi hanya jualan saja atau hanya tadi apa? Bikin mesinnya, jadi nggak kelihatan mobilnya. Cuman bikin mesin. Bikin mesin aja. Akurasinya berapa? Heeh. Berapa gitu ya. Jadi menemukan mesin baru itu ya di informatika. penemu lah, penemu. Iya. Jadi belum kelihatan mobilnya. Hanya mesin. Kerangka ya. Iya. Gitu. Jadi untuk anak SMA, Anda mau mobil, masuk RPL karena cukup menjanjikan. Anda mau mesin, masuk Informatika. Maksud Informatika. Masuk mana lagi? Mau mesin ya masuk teknik mesin. Lah itulah apa namanya? Sedikit pencerahan bagi anak-anak SMA biar gak banyak referensi jika saya ingin ngoding. Nah, tapi kan ngoding tidak hanya sekedar ngoding, membuat aplikasi pun tidak hanya sekedar membuat. Nah, dari sini kan banyak referensi, jadi bisa memilih mau masuk informatika kan, sistem informasi atau RPL. Nah, gitu sih. gitu sih gambarannya gitu sih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini inilah yang bisa kita bahas, tidak banyak juga yang bisa kita bahas ya kan. Nah, juga terima kasih untuk informasinya dan informasi yang sangat luas ya dari Bapak Afidi dan dari Prodi RPL langsung, dari Kaprodi RPL langsung. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di Stangkir Software Engineering, bincang-bincang sambil mikir episode berikutnya.